Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, di malam minggu ini kita akan membahas beberapa soal ya. Soal PK atau penalaran kuantitatif untuk persiapan menghadapi UTBK. Oke, langsung kita bahas soal pertama. Tentang teori bilangan ya. Jadi hari ini kita mungkin ada 3 atau 4 soal tentang teori bilangan. Oke, yang pertama, diketahui A dan B bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan 33A ditambah 4B sama dengan 371. Oke. Berdasarkan hal tersebut, manakah hubungan P dan Q yang sesuai untuk tabel di bawah ini? Oke. P adalah banyak pasangan AB yang memenuhi, kemudian Q-nya 8. Oke, opsi itu ya, ada A, P lebih besar dari Q, yang B, P lebih kecil dari Q, dan seterusnya. Oke, kita akan bahas dulu ya, atau kita cari dulu nilai A dan B yang memenuhi persamaan tersebut. Oke, persamaannya adalah 33A ditambah 4B sama dengan 371. Oke. Ini kalau seandainya 33 nya saya pindah, berarti kan 4B sama dengan 371 min 33A gitu ya. Oke. Nah, kan A dan B bilangan bulat positif, artinya 4B itu juga bilangan bulat positif. Jadi karena 4B bilangan bulat positif, nah maka 371 min 33A itu harus lebih besar dari 0. Jadi 371 min 33A itu harus lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, kita cari nanti interval nilai A-nya ya, atau batas nilai A-nya. Berarti 371 atau 371 lebih besar dari 33A ya. Yang min 33 saya pindah ke kanan. Oke, berarti A-nya lebih kecil dari 371 per 33. Jadi A-nya kurang dari 371 dibagi 33 1 ya kan, 33 41 1 lagi 41 dikurangi 33 788 ya, sisa 8 ya, 8 per 33. Oke, jadi nilai A adalah kurang bilangan bulat positif kurang dari 11 8 per 33. Jadi kemungkinannya adalah 1 2 3 sampai 11 itu ya. Cuman kan nggak mungkin ya kita nyoba angka 1 sampai 11 dimasukkan ke persamaan ya. Jadi coba kita cari lagi kemungkinan nilai A atau B-nya. Nah, kita ambil persamaan ini ya, yang 4B ini. 4B sama dengan 31 sekian. Saya copy dulu. Oke, 4B sama dengan 371 min 33A. Nah, coba ini kita bagi 4 semua. Sehingga kalau 4B dibagi 4 tinggal B. 371 dibagi 4 ya 371 per 4. Itu ya sementara. Min 33A per 4. Oke, coba untuk 371 per 4 dan juga 33 per 4 kita jadikan pecahan campuran gitu ya. Jadi B sama dengan
371 dibagi 4 berarti 38 ya. 8 kali 9 kali 4 36 31 11 2 kali 4 8 11 kurangi 8 3 bisa 3 ya, berarti 92 tambah 3 per 4 gitu ya. Kita cek lagi 8 3 6 8 ya. Kemudian min 33 dibagi 4 berarti kan ya 33 dibagi 4 32 ya kan. 32 bagi 4 8, hasilnya 8 berarti 8A, sisanya 1A berarti A per 4. Nah, sekarang kita jabarkan lagi, berarti B sama dengan 92, itu min 8A nya saya taruh depan, ada plus 3 per 4, ada min A per 4 gitu ya, sehingga B nya 92 min 8A ditambah 3 min A per 4, atau 3 min A nya itu saya faktorkan minnya, sehingga B nya nanti sama dengan 92 min 8A min, nah berarti A per 4, A min 3 per 4. Nah ini ya, oke. Untuk 92, kenapa 92 ya dijadikan pecahan campuran. Nah, dijadikan pecahan campuran, aslinya kan 92 3 per 4, tapi kan saya pisah plusnya ya, karena 3 per 4 ini saya pasangkan dengan A per 4. Nah, kalau bingung boleh juga pakai pembagian susun panjang. Nah, susun panjang itu berarti berapa? 4 ya, 4 ya, kayak gitu ya. Jadi pecahan campuran. Kalau bingung langsung ya pakai pembagian susun panjang. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini. 92 min 8A ini pasti bilangan bulat, gitu kan? Nah, 92 min 8A itu pasti bilangan bulat. Nah, yang jadi kendala ada yang ini nih, yang A min 3 per 4. Ini harus bilangan bulat. Untuk A min 3 per 4 harus bilangan bulat. Jadi, nah agar A min 3 per 4 bilangan bulat, maka A min 3 kelipatan 4 gitu kan, kelipatan 4. Nah ini saya geser dulu. Nah, jadi agar A min 3 per 4 itu bilangan bulat, maka A min 3 itu harus bilangan A min 3 harus kelipatan 4 ya, atau kita sebutnya A, berarti otomatis A itu sama dengan 3 mod 4. Apa artinya 3 mod 4? Berarti dia itu kalau dibagi 4 harus sisa 3. Contohnya berapa? Misalnya 7 ya kan? 7 itu kalau dibagi 4 kan hasilnya 1 sisa 3. Contohnya lagi 11. Nah, 11 itu juga termasuk 3 mod 4, karena kalau dibagi 4 hasilnya 2 sisa 3 dan seterusnya. Nah, jadi nilai A yang memenuhi nah sebelum itu coba tadi kan, nah berarti ada dua ini ya, dua bisa muncul nih sebentar. Nah tadi kan ini ya, A nya kurang dari 11/8/3. Dan A nya harus 3 mod 4, atau kalau dibagi 4 sisa 3. Jadi nilai A yang memenuhi ya kita urutkan ya, dari yang terkecil berarti 3 ya kan, kemudian 4 kali 1 4 tambah 3 7,
ya kan? 4 kali 2 8 tambah 3 11. Kemudian 4 kali 3 12 tambah 3 15 itu ya. Oh, tapi 15 nggak memenuhi ya. Karena kan A-nya kurang dari 11, 8/3. Jadi 15-nya saya hapus. Nah, jadi bilangan bulat yang memenuhi kondisi ini untuk A itu adalah 3, 7, dan 11. Itu ya. Otomatis B-nya juga mengikuti A. Jadi untuk nilai B-nya nggak perlu kita cari karena yang ditanyakan hanya banyak pasangan, ya kan? Banyak pasangan AB. Jadi banyak geser dulu. Jadi banyak pasangan A, B yang memenuhi adalah 3. Oke, jadi P-nya sama dengan 3. Kemudian di tabel tadi G-nya berapa ya? Di tabel tadi G-nya 8. Oke. G-nya sama dengan 8, sehingga kesimpulannya P kurang dari G. Oke, soal nomor 1 selesai. Oke, kita lanjut soal kedua. Masih sama ya bentuk soalnya. Mau screenshot boleh? Silahkan. 1, 2, 3, 4. Oke, saya geser ya. Silahkan. 1, 2, 3, 4. Oke. Sama-sama. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2 ini saya buat soalnya sama dengan nomor 1, tapi angkanya lebih besar. Oke. Nah, coba kita kerjakan lagi. Oke. Masih tentang teori bilangan ya. Diketahui. Oh, ini salah ini ya. Harusnya M dan N ya. Saya ganti dulu. M dan N. Oke, diketahui M dan N bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan 55M plus 6N sama dengan 1907. Wah, main besar angkanya ya. Berdasarkan hal tersebut, manakah hubungan P dan Q yang sesuai untuk tabel di bawah ini? Oke, P masih sama ya, tentang banyaknya pasangan M dan N yang memenuhi dengan Q-nya 5. Oke. Langsung kita eksekusi. Seperti tadi ya, coba kita kerjakan ya langkahnya sama langkah-langkahnya sama seperti soal pertama tadi. Berarti 55M ditambah 6N sama dengan 1907. Oke, angkanya lumayan besar ya. Berarti 6N sama dengan 1907 dikurangi 55M. Oke. Nah, karena 6N itu ya, karena N bilangan bulat positif. Karena N bilangan bulat positif, maka 1907 min 55M harus lebih besar dari 0. Gitu ya. Nah, berarti 1907 min 55M harus lebih besar dari 0. Oke, terus kita pindah-pindah ruas ya. Pak, kawan ada kelas lagi. Maksudnya untuk live TikTok ya. Untuk live TikTok ya insya Allah mungkin besok sore atau malam ya. Nanti kita adakan live lagi ya. Cuman mungkin biasanya saya gantian sih. Kalau hari ini kita fokus di UTBK, mungkin di live berikutnya fokus soal-soal olimpiade seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi 197 min 55M kan saya geser ke mana? Ke kanan jadi positif ya, 55M. Atau 55M berarti lebih kecil dari 1907. Ini saya jam berapa ya? Ini pokoknya mungkin 1 jam. Ini sudah 16 menit.
Jadi ya kurang 45 menit lagi ya. Atau sampai 4 soal selesai. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi M sama dengan atau M lebih kecil dari 1907 per 55. Aduh, agak besar ini ya. Sama seperti tadi ya, coba kita jadikan pecahan campuran. Untuk kelas Zoom ya, kalau untuk kelas Zoom nanti bisa DM ya. Oke, ini 1000. Oke, coba ya. Karena angkanya lumayan besar, kita pakai susun panjang ya. Saya takutnya nanti kalau pakai kira-kira nanti angkanya meleset. Oke, berarti 190 ya. 190 dibagi 55, 1, 2, 3. 3 dikali 5, 15. Nyimpen 1, 165 berarti 165. Ini saya pembagian sepanjangnya di sini ya. Kemudian ini kita kurangi. Saya kasih tanda garis bawah. Sepuluh kurangi 5, 5. 9, 8 kurangi 6, 2. Terus oh ya, tinggal 25. Kemudian 7 nya turun ya. Oke, 5 terus 255 dibagi 257 dibagi 55. 1, 2, 3, 4 5 ya. 5 kebanyakan 4. Kita cek. 4 kali 5 20, nyimpen 2, 22. Berarti 220. Kita kurangi berarti 37 ya. Ya 37. 7 kurangi 0, 7, 5 kurangi 2, 3 ya. Jadi 1907 dibagi 55 hasilnya 34. Sisanya 37. 37 per 55. Oke, jadi nanti M adalah bilangan bulat yang nilainya di bawahnya 34 ya, atau 34 ke bawah ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk persamaan berikutnya. Oke. Nah, langkah-langkahnya seperti yang nomor 1 tadi ya. Jadi ini karena ini 6N. Coba ini kita bagi Kita bagi 6 semua. Saya geser dulu ini profitnya. Oke, dibagi 6. Berarti 6N dibagi 6 tinggal N. Terus 1907 dibagi 6 berarti sementara 1907 per 6 gitu dulu ya. Kemudian min 55M per 6, 55M per 6. Nah, berarti yang 1907 per 6 ini kita jadikan pecahan campuran kayak tadi ya. Oke, 19 bagi 6 kan 3. 18, 1, 10, 1, 4, 4, 7, 7, 42, 5 ya, 5 per 6. Oke, 42 nyimpan 4, 10 nyimpan 1, 1902 ya, betul. Oke, mungkin teman-teman yang lihat bisa sambil ini ya, sambil koreksi juga ya, barangkali ini hitungan saya ada yang salah. Terus 55 dibagi 6 berarti kan 54 ya kan. 54 dibagi 6 9. Berarti 9 terus sisa 1 ya. 1M berarti M per 6. Ini 9M. Kan 55M. Oke.
Berarti N sama dengan 317 min 9M gitu kan, plus 5/6 dikurangi M per 6. Oke, jadi N sama dengan 317 min 9M plus 5 min M per 6. Oke, yang 5 min M nya, minnya saya keluarkan seperti tadi, ya kan? 317 min 9M min M min 5 per 6. Oke. Nah, sekarang 317 min 9M ini pasti bilangan bulat, ya kan? Berapapun untuk M bilangan bulat pasti hasilnya bilangan bulat. Nah, yang jadi kendala yang ini nih, yang M min 5 per 6. Nah, ini kan harus M nya kan harus bilangan tertentu ya, supaya hasilnya bilangan bulat. Jadi agar M min 5 per 6 bilangan bulat, maka M min 5 harus kelipatan 6, artinya M itu sama dengan 5 mod 6 gitu ya, artinya harus sisa 5 kalau dibagi 6. Oke, nah sekarang kita cari nilai-nilai M yang memenuhi. Yang pertama, ini kan M kurang dari 34/37/55. Saya copy dulu. Ya kan? Dan M sama dengan 5 mod 6. Atau kalau dibagi 6 sisa 5. Oke, jadi nilai M yang memenuhi 5 pasti kan? Oke, kemudian 6 kali 1 tambah 5 11. 6 kali 2 12 tambah 5 17. 6 kali 3 18 tambah 5 23. 6 kali 4 24 tambah 5 29. 6 kali 5 30 tambah 5 35. Oke, kita stop ya. Kan M nya di bawah 34, jadi 35 nya nggak memenuhi, saya hapus. Nah, jadi M nya ada 5, 11, 17, 23, dan 29. Jadi terdapat berapa pasang nih? 5 berarti ya, 5 pasang M, N yang memenuhi. Ya kan, karena kalau ini kan M nya 5, 11, 12, ini kalau nyari M nya kan tinggal dimasukkan ke persamaan ini ya, tapi yang jelas hasilnya pasti bilangan bulat positif ya, jadi nggak perlu saya masukkan. Oke, jadi P nya sama dengan 5 karena ada 5 pasang yang memenuhi. Terus di tabel tadi H nya berapa ya? H nya tadi saya cek dulu, H nya juga 5. Oke, berarti kesimpulannya P sama dengan H. Oke, nomor 2 selesai. Ya, untuk nomor 2 sama dengan nomor 1 ya. Ini langkah-langkahnya sama, cuman ini tadi kenapa 6N min 5? Yang 6N min 5 yang mana ya? 6N min 5.
Yang mana yang 6n min 5 ya? Ini 6n ini. Tidak ada minimanya. Untuk menentukan banyaknya mn. Ini karena kan ini m-nya kan oke. Yang pertama, ini kan m-nya 5 mod 6, ya kan? Artinya sisa 5 kalau dibagi 6 untuk m-nya ya. Artinya atau boleh juga dianggap kelipatan 6 tambah 5 saja. Jadi 0 tambah 5 5, 6 tambah 5 11, terus 12 tambah 5 17. Nah, stop di 29. Kenapa? Kalau kita lanjut kan 35. Nanti kalau 35 nggak memenuhi ini, kan m-nya harus di bawah 34. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kan m-nya sudah ketemu 5 bilangan yang memenuhi, otomatis n-nya juga sama. Nanti untuk nyari nilai n-nya kan tinggal ini. M-nya kita masukkan di sini. Nah, jadi nilai n itu kan sudah pasti ada jawabannya kan, tergantung nilai m-nya. Makanya kita nggak perlu nyari nilai n-nya, karena pertanyaannya banyak pasangan. Karena m-nya hanya 5 bilangan bulat yang memenuhi, otomatis n-nya juga 5 bilangan bulat yang memenuhi sesuai dengan pasangannya. Itu ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, sama ya tentang teori bilangan. Cuman yang nomor 3 ini pecahan ya. Oke. Diketahui A dan B, bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan 1/A ditambah 1/B sama dengan 1/6. Dengan A lebih kecil sama dengan B. Oke, di sini A-nya harus lebih kecil dari B. Berdasarkan hal tersebut, manakah hubungan P dan Q yang sesuai untuk tabel di bawah ini? Oke, jadi seperti tadi ya, kita mencari pasangan A dan B yang memenuhi persamaan. Cuman kalau tadi kan persamaannya bilangan besar. Kalau ini bilangan rasional, di mana A dan B-nya itu merupakan penyebut dari suatu pecahan. Oke, langsung kita baca saja ya. Saya copy soalnya. Oke, berarti ini supaya tidak berbentuk pecahan, saya kali AB 6 ya, 6AB itu saya. KPK dari semua penyebutnya, saya kali 6AB. Sehingga 1/A dikali 6AB jadi 6B, gitu kan? 1/B dikali 6AB menjadi 6A. 1/6 dikali 6AB menjadi AB. Nah, dengan dikali 6AB maka semua sukunya sudah tidak ada yang berbentuk pecahan. Gitu ya. Coba kita pindah ruas. Misalnya 6B saja. 6B sama dengan AB min 6B. 6AB min 6A. Ini kan ya, yang 6A nya saya pindah ke kanan jadi min 6A. Terus 6B itu mungkin AB sama min 6A, A nya saya faktorkan ya, jadi A kurung buka B min 6 ini kan, jadi 6B 6B per B min 6 berarti ya, 6B per B min 6 sama dengan A. Nah, gini ya. Atau saya balik aja ya. Jadi A sama dengan 6B per B min 6. Oke. 6B per B min 6. Kita ubah nih 6B nya. Jadi ngubahnya sebentar. B min 6 itu kalau dikali 6 jadi berapa? 6B min 36 ya. Oke, jadi 6B sebentar per B min 6. Nah, itu kan penyebutnya B min 6. B min 6 itu kalau seandainya saya kali 6 kan jadinya 6B min 36 gitu kan. Nah,
Tapi kan aslinya kan pembilangnya harusnya 6B aja, tidak ada min 36-nya. Sehingga supaya pembilangnya tidak berubah, ini saya tambahi plus 36. Oke. Nah, tadi kenapa kok dikali 6AB? Nah, tujuannya adalah supaya semua sukunya tidak ada yang berbentuk pecahan. Nah, gitu ya. Jadi 6AB dikali 1/A jadi 6B, gitu kan? 6AB dikali 1/B jadi 6A, dan seterusnya. Nah, jadi saya kalikan dengan KPK dari semua pecahan yang ada di situ. Kan ada 1/A penyebutnya A, 1/B penyebutnya B, 1/6 penyebutnya 6. Berarti A, B, 6. Ini kan KPK-nya 6AB. Nah, dengan dikalikan itu kan nanti apa namanya? Bentuknya tidak pecahan. Kenapa min 36 plus 36? Kenapa harus dijadikan gitu? Nah, di sini nih. Nah, kenapa kok saya buat seperti ini? Itu ada alasannya. Nah, supaya sebentar. Coba, ini kalau ini saya pisah, berarti kan ada 6B per B. Sebentar. Saya pisah dulu ya. Berarti 6B min 36 per B min 6. Ditambah 36 per B min 6. Nah, saya pisah seperti ini sehingga nanti kan untuk yang depan ini kan bisa kita bagi kan, atau mungkin saya faktorkan dulu. Nah, perhatikan ini kan 6B min 36. Coba kalau 6 nya kita faktorkan, jadi kan 6B dibagi 6 jadi B, 36 dibagi 6 jadi 6. Nah, ini kan. Kenapa muncul ide 36, Pak? Nah, kan ini kan B min 6. Kita lihat, ini kan B koefisiennya 1. Sedangkan yang atas koefisiennya 6. Nah, iya kan? Sehingga saya punya ide, saya kalikan 6, B min 6-nya itu, ternyata hasilnya 6B min 36. Tapi karena pembilangnya tidak ada min 36, berarti supaya min 3-nya habis, saya tambah 36. Nah, sehingga, nah perhatikan, ini kan 6B min 6 per B min 6 kan jadi 6. Ya kan? Sebentar. Nah, sehingga A sama dengan 6. Nah, plus 36 per B min 6. Nah, dengan ini bentuknya sudah, menurut saya ini bentuknya sudah paling sederhana. Nah, kalau kalian bingung konsep ini, kalian juga bisa menggunakan pembagian susun panjang, tapi aljabar. Nah, materi ini kan juga pernah, kan kalau kita bahas polinomial, kan ada itu ya, cara Horner, ya kan, dan juga pembagian susun panjang. Kalau kalian bingung dengan cara saya ini, kalian juga boleh menggunakan pembagian susun panjang. Jadi misalnya gini, pembaginya B min 6, ya kan, kemudian yang dibagi 6B. Oke, kalau misalnya kurang paham, coba kita pakai susun panjang kayak yang tadi. Nah, ini kan yang pembilangnya 6B, ini ya, 6B dibagi B min 6. Nah, coba perhatikan, 6B dibagi B, hasilnya berapa? 6B dibagi B, hasilnya 6. Oke, jadi saya tulis 6 di atas ini ya, 6. 6 dikali B min 6 menjadi berapa? Menjadi 6B min 36. 6B min 36. Nah, sekarang 6B-nya dikurangi 6B min 36, gitu kan? Sehingga hasilnya 6B kurangi 6B habis, 0 dikurangi min 36 positif 36. Nah, jadi hasilnya berapa? Sehingga untuk pecahan ini saya copy dulu. Jadi 6B per B min 6, hasil baginya berapa nih? Hasil baginya 6, saya tulis 6. Sisanya 36, berarti 6 plus 36 per B min 6. Oke. Nah, ini B min 6-nya di bawah ya, sebentar.
Nah, ini ya, gini juga bisa. Kalau kalian bingung pakai cara tadi. Nah, jadi pakai pembagian rusun panjang. Tapi yang kita tulis di apa? Pembagiannya itu aljabar. Nah, kalau kalian mungkin dulu waktu kelas 11 ya, belajar polinomial kan ada ya. Berarti mencari sisa pembagian, hasil pembagian kan ada dua cara tuh. Ada yang menggunakan cara Horner, ada juga yang menggunakan cara rusun panjang. Nah, kalau kalian bingung pakai cara saya tadi, kalian boleh menggunakan pembagian rusun panjang. Konsepnya kayak pecahan biasa ya, cuman aljabar itu aja sih. Oke. Nah, gimana? Lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini saya geser dulu. Nah, ternyata A-nya ini. A itu sama dengan 6 ditambah 36 per B-6. Nah, artinya apa? Artinya B-6 itu harus apa berarti? Harus faktor dari 36. Ya kan? Nah, agar A bilangan bulat positif. Maka B-6 ya, B-6 sama dengan faktor dari 36. Gitu kan? Iya. Faktor positif dari 36. Faktor positif dari 36. Mau filenya boleh, atau nanti videonya ini nanti kita apa namanya akan kita upload di YouTube. Jadi boleh nanti kalau mau mempelajari ulang ya materi yang kita bahas, nanti bisa masuk ke YouTube saya, sama YouTube-nya juga Eulerium. Kenapa faktor 36? Karena ini perhatikan 36 per B-6. Supaya 36-nya bisa dibagi, berarti kan harus faktor 36. Contoh faktor 36 itu berapa? 1, 2, 4 ya kan? Kan 36 bagi 4 bisa kan? 9. Atau faktor 36 yang lain berapa? 12. 36 bagi 12 juga bisa. Kalau B-6 nya bukan faktor 36, nanti kan nggak bisa dibagi. Atau bisa dibagi tapi hasilnya desimal. Ya kan? Contoh 36 dibagi 5, kan nggak bisa. Hasilnya pasti desimal. Jadi supaya hasilnya bulat, B-6 itu harus faktor dari 36. Gitu ya. Sehingga kalau kita kumpulkan faktor dari 36, nah coba faktor positif dari 36 berapa aja? 1, 2, ya enggak? 3, apa ya? 4, 6, 9, 12, berapa lagi? 18, terakhir 36 atau bilangan itu sendiri. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 ya. Oke. Ini kan B-6. Berarti kalau B-nya, berarti sebenarnya kalau ini kalau nggak kita kalau nggak nyari nilai B-nya sebenarnya udah ketemu sih. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Ada 9 bilangan bulat B yang memenuhi. Ya kan? Oh iya, tapi tadi ada itu ya, ada syarat ya. Ada syarat di mana A-nya lebih kecil dari B. Oh, ya harus hati-hati ini. Ya, tadi enggak, hampir kelupaan. Kita cek B-nya dulu ya. Berarti ini B-nya sama dengan, ini kan B-6 sama dengan 1, berarti B-nya 7 gitu ya. B-6 sama dengan 2, berarti B-nya lah 8. Jadi itu masing-masing kita tambahkan 6 ya. Jadi 7, 2, 6, 8. 6 tambah 3, 9. 6 tambah 4, 10. 6 tambah 6, 12. 6 tambah 9, 15. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 6, 24. Terakhir 36 tambah 6, 42. Oke. Nah, sekarang kita cek nilai A-nya.
kita pasangkan sesuai B-nya ya. Ini kalau B-nya 7 berarti A-nya berapa? 7 kurangi 6 1. 36 bagi 1 36 tambah 6 42. Ini kan. Terus kalau B-nya 9. B-nya 8. Berarti 8 kurangi 6 2. 36 dibagi 2 18 tambah 6 24. Ya. Berarti sama ya, nanti mundur ya dari kanan ke kiri ya. Nah, 42 24 18. Terus 15 12 10 9 8 7. Oke. Ini biar saya luruskan. Berarti 7 nanti gandengannya 24. 42, 8 gandengannya 24. 9 gandengannya 18. 10 gandengannya 15. Oke, 8 ini 9 gandengannya 18. Terus 8 gandengannya 24. 7 gandengannya 42. Aduh, kehapus. Ini kurungnya saya ganti dulu. Harusnya kurung kurawal ini. Oke. Nah, berarti tadi ada syaratnya nih. A-nya harus lebih kecil atau sama dengan B. Ya. A-nya lebih kecil sama dengan B. Kalau ini kita ambil B-nya 7, kan A-nya 42. Otomatis kan A-nya lebih besar. Ini nggak boleh. Ya kan? Nah, nggak boleh. Kalau ini B-nya 8, A-nya 24 juga nggak boleh. Karena A-nya harus lebih kecil sama dengan B. A lebih kecil sama dengan B, sehingga pasangan yang memenuhi berarti A, B yang memenuhi. Nah, yang belakang ini ya, berarti B-nya 42, A-nya 7 gitu kan. Atau berarti kalau A-nya 7 ketika B-nya 42. Terus apa lagi? 8 24. Terus 9 gandengannya 18. 10 gandengannya 15. Terus terakhir 12 boleh. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lanjutkan nanti, kalau kita lanjutkan apa tadi, kayak misalnya 15,10 kan sebenarnya memenuhi. Cuman kan ada syarat A-nya di bawah B. Jadi yang 15,10, 18,9 nggak kita pakai ya. Hanya sampai sini aja. 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 pasangan yang memenuhi. Jadi terdapat 5 pasang A, B yang memenuhi. Oke, jadi P-nya 5. Terus Q-nya berapa? Di tabel. Kita cek. Iya, ternyata ini A dan B saling berkebalikan. Karena kebetulan mungkin karena pembilangnya sama ya. Kan dosanya pembilangnya sama-sama 1. Jadi saling berkebalikan. Kalau seandainya ini pembilangnya beda, bisa jadi pasangannya beda atau enggak berkebalikan. Oke, tadi P-nya 5, ini di tabel Q-nya 5 ya. Jadi P-nya 5, Q-nya juga 5. Jadi kesimpulannya P sama dengan Q. Ya. P sama dengan Q. Oke. Oke, kita lanjut ya, soal terakhir, soal keempat. Ini mirip dengan soal ketiga. Ya, masih tentang teori bilangan, cuman bisa kita lihat ya. Di sini kenapa A harus lebih kecil? Oh, ini karena di soalnya ada ketentuan nih. A kurang dari B.
lebih kecil dengan B. Makanya tadi untuk yang pasangan A, B di mana A-nya lebih besar itu nggak kita pakai ya. Yang dipakai untuk jawaban hanya A di mana A-nya lebih kecil sama dengan B sesuai dengan soalnya ya. Jadi nggak boleh, A-nya nggak boleh besar. Oke, soal terakhir nih. Ya, sama dengan nomor 3 ya, cuman di sini apa? Nah, ini kan ada 1 per A plus 2 per B nih, pembilangnya agak beda. Tapi langkah-langkahnya sama. Ya, coba kita langsung eksekusi ya. Oke, 1 per A tambah B. Pasangan AB yang mana? Oke, kita copy dulu pecahannya atau persamaannya. Oke, seperti yang nomor 3 tadi ya, langkah pertama adalah dikalikan dengan KPK. KPK dari penyebutnya, berarti dikali 8AB gitu ya. Oke. Sehingga 1 per A dikali 8AB tinggal berapa? 8B. Kemudian ditambah 2 per B dikali 8AB, B nya hilang, 2 kali 8 16A sama dengan 1 per 8 dikali 8AB tinggal AB. Oke, lanjut. Ini yang mana tak pindah. Kalau per 16 besar, 16A nya tetap aja, 16A nya tetap 16A sama dengan AB min 8B ya. Nah, 16A AB min 8B, B nya saya faktorkan, berarti AB dibagi B jadi A min 8. Oke, berarti 16A per A min 8 sama dengan B gitu ya. Oke, berarti B sama dengan 16A per A min 8. Oke, seperti tadi ya, boleh pakai apa namanya, pembagian rusun panjang ya. Sebenarnya kalau saya lebih suka pakai aljabar sih. Sebenarnya kalau rusun panjang kan harus hitung nih, harus nyusun. Kalau ini kan saya langsung, berarti A min 8 kalau dikali 16 jadinya 16A, sebentar. Terus 16 kali 8 lumayan besar nih, 6 kali 8 48. 4, 8 tambah 4 18 ya, 128. Oke, karena pembilangnya kan hanya 16A, jadi biar pembilangnya tidak tetap atau tidak berubah, ada min 128. Oke, berarti B sama dengan, saya pisahkan ini, 16A per A, ini 16A plus 128 A min 8, di bawah A min 8, terus ada min lagi, kebalik ya, ini harusnya min ini ya, minnya di sini, plusnya di belakang. Nah, kan penyebutnya min 8 soalnya, tambah 128 per A min 8, berarti B sama dengan, nah 16A min 128 itu kalau difaktorkan berarti menjadi 16 per A, ya sebentar, 16 kurung buka A min 8 ini kan, per A min 8 ditambah 128 per A min 8. Jadi yang depan tinggal 16 gitu ya, 16 ditambah 128
per A min 8. Nah, depannya ada 16, sudah bilangan bulat, ya kan? Otomatis sekarang yang jadi permasalahan adalah yang ini kan, 128 per A min 8. Ini kan harus bilangan bulat. Artinya apa? Agar B bilangan bulat positif ya, bulat positif, maka A-8 harus apa? Harus sama dengan faktor dari 128. Faktor positif dari 128. Waduh, angkanya lumayan besar ya. Jadi banyak ini. Tidak apa-apa. A-8. Nah, faktor positif dari 128 1 2 bagi 4 kan 128 kan aneh ya, 2 pangkat 7 ya. 4 berarti 8 16 32 berapa lagi berarti 32 64 komanya belum 64 terakhir 128 udah oke. Ya otomatis A nya ada berapa itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 ya, ada 8 bilangan bulat A yang memenuhi, otomatis B kan mengikuti kan, B itu mengikuti A, jadi ya B ya pasti ada 8 juga ya kan. Kita nggak perlu nyari nilai A B nya detail ya. Kalau tadi kan saya cari detail, kenapa? Karena kan ada syarat di mana A lebih kecil sama dengan B. Nah makanya saya cari nilai A dan B nya. Karena ini nggak ada keterangan bagaimana hubungan A dan B nya, otomatis saya langsung aja. Jadi terdapat berapa pasang nih? 1, 2, 4, 8 16, 32, 64, 128. Ada 8 ya. Terdapat 8 pasang A, B yang memenuhi. Nah, sehingga berarti P-nya sama dengan 8. Untuk H-nya kita ya di tabel ada ya, H-nya 8 juga. Sehingga kesimpulannya P sama dengan Q. Kenapa min 108? Ya, pertanyaan yang sama dengan nomor 3 tadi. Nah, jadi ini kan 16A. Iya kan? Nah, ini kan A-8. Berarti kan ini A-8-nya saya kali 16. Menjadi 16A-128. Nah, karena pembilangnya kan nggak ada 128-nya, maka supaya konstantanya 0 pembilangnya, maka saya tambah 128. Nah, supaya nilainya tidak berubah. Nanti yang 16A-128 bisa dibagi A-8 menjadi berapa? Menjadi 16 gitu. Gitu ya. Atau opsi yang kedua, tadi sudah kita bahas di soal nomor 3, pakai pembagian susun panjang. Itu juga boleh. Pembagian susun panjang. Contohnya seperti apa? Coba ya, kita ubah pecahan 16A per A-8. Itu pakai pembagian susun panjang. Oke, berarti A-8. Kemudian yang dibagi adalah 16A. Nah, kalau kita waktu belajar itu ya, polinomial kan ada ya pembagian yang menggunakan susun panjang ataupun Horner. Ini pakai Horner juga bisa sih. Cuman saya lebih suka pakai susun panjang karena Horner itu hanya bisa digunakan kalau pembaginya itu aljabarnya pangkat 1 ya kan. Kalau pangkat 2, pangkat 3 ya Horner susun ya kan. Maka lebih praktis pakai pembagian panjang langsung ya. Nah, 16A dibagi A, berapa hasilnya? Hasilnya 16 ya kan. Nah, 16 kita kalikan A-8. Nah, berarti 16A
terus min 16 kali 8 128. Nah, berarti 16A kita kurangi 16A min 128. Nah, 16A dikurangi 16A habis 0 dikurangi min 128 jadi 128, sehingga nah bisa terlihat ya, ini hasilnya 16 ya kan, kita tulis 16 ditambah, nah sisanya berapa? Sisanya 128, berarti 128 per pembaginya A-8. Nah, gini juga boleh ya, kalau kalian bingung pakai aljabar yang langsung, bisa menggunakan pembagian rusun panjang. Oke. Ya, sudah hampir sudah 1 jam ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat ya, terutama bagi kalian yang sudah kelas 12 untuk persiapan SNBT ya. Nah, semoga ini bisa menjadi bekal ya untuk atau tambahan materi buat kalian untuk belajar atau persiapan menghadapi UTBK. Boleh lihat nomor 1 dan 2, boleh. Oke. Nomor 1 bisa di screenshot ya, 1 2 3. Oke, saya geser lagi. Untuk yang nomor 1 tadi kan ini belum kepotong ya jawabannya, bisa di screenshot 1 2 3. Oke, nomor 2 juga sama dengan nomor 1 ya, cuman angkanya lebih besar. Oke, silahkan bisa di screenshot 1 2 3. Oke, saya geser lagi 1 2 3. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih ya sudah hadir di live saya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat ya, dan bisa menjadi bekal buat kalian untuk persiapan menghadapi UTBK. Nah, bagi kalian nanti yang mungkin masihnya terlambat atau pingin pembahasan ulang ya dari awal sampai akhir, nanti kalian bisa mampir di YouTube saya. Nama YouTube-nya sama ya dengan TikTok-nya, yaitu Eulerium09. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.